Aduh, kok banyak banget mobil? Lihatlah. Aduh. Tahun demi tahun, kok tiap tahun orang nikah, kita nggak juga? Kamu nih, mending angkut batumu saja. Cari uang lebih banyak. Tiap tahun kenalan, tiap tahun gagal. Nggak bisa semua disalahkan ke mertua perempuan. Kalau punya beberapa rumah, mana mungkin Dewi menikah sama Pak Wang? Iya, selama uang ada, cinta tak akan mengecewakan. Kerja, kerja, lanjutkan kerja. Lihat, Buyo kok datang ke proyek, mau inspeksi ya? Badan Buyo itu, depan dan belakang sama-sama mantap. Pantas jadi wanita tercantik nomor 1 di kota Jiang. Kalau aku bisa tidur dengannya, Umurku kurang 10 tahun pun aku rela. dia Buyo, beraninya kamu mimpi macam-macam. Kita kuli angkut batu, mana mungkin dia melirik kita? Lalu kenapa? Aku berhayal, nggak boleh. Cepat angkat batu, cepat angkat batu. Yan Feng. Aku ingat kamu pernah bilang tuan muda besar dari Kyoto. Iya. Kalau Nona Ye, si cantik seperti dia, kamu pernah tidur sama dia belum? Aduh, sial. Dia, aku memang pernah tidur sama dia. Kamu boleh turun dari mobil. Soal dibius lalu berhubungan denganmu. Jangan bilang ke siapapun. Pergi. Omong kosong. Kalau kamu benar-benar anak orang kaya, mana mungkin ikut kami angkat batu di sini? Benar juga. Kamu paham apa? Dengar ya. Dulu itu, ayahku raja uang tunai di ibu kota. Aku dikelilingi banyak cewek cantik. Tidak pernah putus. Lalu bagaimana? Lalu gara-gara salah menilai orang, aku dikhianati. Hampir bikin keluargaku bangkrut. Jadi, ayahku marah besar, hampir mengusirku dari rumah. Dia memintaku belajar di luar 3 tahun. Bukankah itu kerja kasar? Masih bilang belajar 3 tahun, masih juga tak percaya. Biar ku hitung waktunya dulu. Hari ini hari terakhir masa latihanku. Lewat jam 12 siang, masa latihanku selesai. Aku kembali jadi orang super kaya dari keluarga terpandang. Saudara-saudara, kalau nanti kalian ada kesulitan apapun, kalian bisa datang cari aku. Sudahlah, jangan ngomongnya seolah-olah benar. Hampir saja aku percaya. Aku ini tuan muda. Tuannya datang, cepat, kerja. Sini, sini. Dasar anak nakal, mau kemana? Kamu mau bikin aku mati ya? Bu, jangan ngomel lagi. Yang Jiaming itu orang apa? Apa kamu belum jelas? Dia cuma playboy. Modal duit keluarga, tiap hari foya-foya. Meski aku menikah dengan pekerja kasar ini, aku tak si bajingan yang Jiaming itu. Kau. Bukan aku. Kalau begitu, nikahi saja pekerja kasar itu. Baik. Ikut aku. Aku nggak mau. Mau apa kau? Ada apa ini? Kembali ke sini. Jangan begitu. Jangan. Mau apa kamu? Jangan. Jangan begitu. Kembali ke sini. Mau kemana kamu? Berhenti, berhenti, berhenti. Lihat lagi, matamu kucungkil. Itu. Wah, kebetulan banget, kita ketemu lagi. Iya, karena ketemu lagi, bantu aku ya. Pura-pura jadi pacarku, biar bisa ngadepin orang tuaku. Maaf ya. Aku nggak tertarik.
Bantuan ini nggak bisa kubantu. Kalau kamu nggak setuju, aku laporin karena pemerkosaan. Terus, kejadian hari itu mau dijelasin gimana? Tergantung moodku. Terakhir jelas-jelas kamu yang maksa ambil alih aku. Aku ini laki-laki sejati. Tubuhku yang suci dihina tanpa alasan. Akulah korban sebenarnya. Kalau begitu, siapa yang bisa? Waktu itu cuma kita berdua. Kalau kamu nggak mau setuju, aku lapor polisi. Pikirkan baik-baik. Baik. Kamu memang kejam. Aku janji padamu. Ini keterlaluan sekali. Sudah merebut kesucianku, masih juga. Bahkan pertama kali aku ambil surat nikah, kamu juga merebutnya. Hei, dengar ya. Jangan bermimpi bisa mendapatkanku. Kalau kamu cuma tameng buat hadapi orang tuaku. Kalau urusan selesai, kita impas. Baik. Kalau kamu sudah bilang sejauh itu, aku juga punya permintaan. Katakan. Kamu nggak boleh seperti terakhir kali lagi. Ngejar aku terus. Pergi, sekarang pulang temui orang tuaku dan jelaskan semuanya. Selamat datang, Tuan Yen, kembali ke negara. Direktur Yen, Anda pasti lelah setelah perjalanan jauh. Sudah ketemu di mana anak saya? Aku sudah kirim foto Tuan Muda ke anak buah. Begitu ada kabar tentang Tuan Muda, akan segera kukabari Anda. Tak terasa 3 tahun berlalu. Hari ini adalah hari habisnya masa latihan si bocah itu. Entah setelah ditempa beberapa tahun ini, apa dia sudah menghilangkan sifat nekatnya. Saat muda, Tuan Muda agak gegabah, tapi cerdas dan tajam. 3 tahun ditempa. Lingkungannya sangat keras. Aku yakin dia pasti akan memberi Anda kejutan. Semoga saja begitu. Yan Feng, nanti saat bertemu ayahku, kalau ini ketahuan, aku tuduh kau memperkosaku. Tunggu masuk. Pepatah lama memang benar. Ternyata hati perempuan memang paling kejam. Aku hampir selesai menjalani 3 tahun latihan. Kalau dia lapor begitu, bukankah aku harus masuk lagi 3 tahun? Tenang, aku tahu batasnya. Pegang pergelangan tanganku. Ayah, ibu, kami pulang. Putrimu benar-benar sama buruh migran ini, ya? Salju cantik, kau akhirnya pulang juga. Yan Jiaming, kenapa kau ada di rumah? Hari ini aku datang untuk melamar. Kita sudah saling kenal sejak kecil, tumbuh bersama. Bisakah kau beri aku kesempatan menemanimu seumur hidup? Maaf, kami berdua sudah menikah. Hahaha. Om dan Tante, apa kabar? Adik, bukan, menantu kalian, Yan Feng. Kamu ya. Kamu pekerja bangunan di proyeknya Sueyan. Pekerja bangunan APA, aku. Xueyan, Kamu pasti bohong padaku, kan? Lihat baik-baik. Sueyan, apa kamu cuma sesaat tertipu oleh rayuan bocah ini? Toka. Aku nggak tahu apa yang kamu racuni ke Sueyan, tapi kupingatin sebaiknya jauhi Sueyan, kalau tidak. Jangan salahkan aku kalau aku kasar ke kamu. Aduh, Kita nggak akan pergi. emang kamu bisa apa? Mau apa? Kamu cari mati? Daun salju cantik. Lepaskan. Keluar sekarang.
Xiao Hongqiang, ngapain ke rumahku? Jangan banyak omong, aku tanya padamu. Kontrak pengalihan proyek konstruksi Teluk Singhai. Kau mau tanda tangan atau tidak? Jangan keterlaluan. Sudah kubilang, kontrak pengalihan ini mustahil. Kalau begitu, biar aku beritahu juga. Kontrak ini hari ini, kalau kau tidak tanda tangan buatku, akan kubongkar keluarga Ye kalian. Aduh. Satu lagi datang. Sueyan, ke sana. Serahkan padaku. Lihat proyek orang lain untung. Kalian langsung mau rebut paksa. Masih ada hukum atau tidak? Jawab. Hukum? Grup kami yang kuat di kota Jiang. Itulah hukum. Kulihat siapa yang berani ikut campur. Itu bukan yang dikatakan Tuan Zhou. Itu Tuan Yan, ya? Kenapa dia juga ada di keluarga Ye? Tidak apa-apa. Kita sudah seperti suami istri tua, urusanmu juga urusanku. Tuan Yan ternyata. Ternyata menantu keluarga Ye. Tuan Yan, maaf. Mata saya memang buta, tak menyangka. Tuan Yan ternyata menantu keluarga Ye. Saya buta tak mengen ali orang besar, sudah mini inggung keluarga Ye. Maaf ETC kesalahan saya, mohon Tuan Yan memberi maaf. Saya pergi sekarang. Pergi sana. Selamat jalan. Aku pergi. Pergi. Yan Feng, sebenarnya, apa kenapa dia takut padamu? Dia cuma tokoh kecil. Belum pantas kenal aku. Kalau yang kamu maksud Tuan Zhao dari grup Wajaya, aku sih cukup kenal. Waktu aku kecil, dia pernah melayaniku. Ngapain kamu sok-sokan di sini? Buru kampungan bau. Dengar ya. Saat Xiao Hongqiang tadi bicara, tatapannya itu sama sekali nggak lepas dari aku. Orang yang waras juga tahu. Tuan tegas yang dia sebut itu. Sialan, itu gue sendiri. Memangnya ada urusan apa sama lo? Kan tetap saja Tuan muda tegas yang hebat. Aku hampir. Ngira buruh bangunan punya identitas besar. Bajingan, dia pinjam margaku buat pamer kuasa. Sak APA lo? Benar-benar ngira diri lo penting banget. Lo ini terlalu pede, ya? Aku, Yan Feng, kalau bertindak masih perlu pinjam nama orang lain? Cukup. Kau kuma orang kampung dari keluarga pet. Berani melawan menantu baikku. Menurutku, kau belum pernah kena kerasnya dunia. Keluarga Yan kami, di seluruh kota sungai, punya usaha di mana-mana. Ayahku sudah dengan grup Jaya Makmur, mencapai kerjasama. Sol Xiao Hongqiang ini, dia jaga mukaku, memang sudah sewajarnya. Ngapain kamu sok jagoan di sini? Katanya waktu kecil, Tuan Zhao pernah ngurus kamu. Kalau kamu benar kinal Tuan Zhao, panggil mereka ke sini, biar kami lihat. Iya, Sueyan, lihat orang yang kamu cari. Orang macam apa sih? Cepat cerai saja buatku. Baik. Coba kulihat jam dulu. Kurang dari 1 jam lagi, masa latihanku selesai. Aku tak perlu panggil dia. Dia sendiri yang akan menghubungiku. Halo. Tidak menemukan tempatnya. Baik. Aku mengerti. Paman dan Bibi. Hari ini aku datang khusus membawa beberapa hadiah. Tapi si pemberi hadiah malah tidak bisa menemukan tempat. Jadi tunggu dulu, aku pergi lalu cepat kembali. Kamu ini sungguh perhatian. Mulai sekarang kita keluarga, kenapa masih sungkan begitu? Aku tidak seperti orang-orang tertentu. Baru pertama kali datang, malah nggak bawa apa-apa. Tante. Tunggu aku sebentar. Baik. Senang. Kalian bengong apa? Cepat urus surat cerai buat aku. Sini. Proyek ini sudah direvisi sesuai perencanaan. Perubahan utamanya ada di beberapa bagian ini. Dan juga di sini. Halo, Pak Zhao. Tadi saya lihat Tuan Yan. Sudah ketemu Tuan Muda. Pak Yan, Tuan Muda ketemu. Apa? Anak itu sekarang di mana? Cepat. Laporkan ke Ketua Dewan. Sekarang Tuan Muda ada di mana? Halo, Pak Ketua. Tuan Muda ada di keluarga Ye di kota Jiang, dan dia juga mendapat kabar gembira besar. Kabar gembira? Kabar apa? Tuan Muda mendaftarkan pernikahan dengan nona keluarga Ye di kota. Ini jelas kabar gembira, Direktur Utama. Bagus. Bagus sekali, sudah ku tahu. Anak ini, hal sebesar ini, juga tidak bilang padaku. Benar-benar sudah. Sebuah kejutan besar.
Xiao Zhao, segera siapkan hadiah besar dan kirim ke keluarga Ye. Hadiah itu harus mewah. Ketua, tunggu sebentar. Ada APA. Kebetulan sekali, keluarga Yan di Jiangdong ingin mengambil alih proyek kita. Keluarga Yan juga cukup paham situasi di sana. Jadi, kalau keluarga Yan saja yang ke sana, begitu, selain lebih cepat, kita juga bisa sekalian menilai mereka. Bagaimana pendapat Ketua? Baik, serahkan ini padamu. Tenang, Ketua. Saya pasti akan memuaskan Anda. Hei. Bisa kerjasama dengan Pak Zhao, kehormatan saya. Pak Zhao, tenang saja, urusan ini pasti akan. Saya bereskan dengan sangat rapi, tidak akan bikin Anda khawatir sedikit pun. Hello. Erlu, cepat bantu saya siapkan hadiah besar, kirim ke keluarga Ye. Ingat, hadiahnya harus sangat mahal. Kalian berdua masih bengong apa? Cepat urus surat cerainya untuk saya. Om itu. Maaf, aku takut. Kita tidak bisa bercerai. Kenapa? Karena Sue yang sudah mengandung anakku. Itu cucu Anda, Paman. APA? Katakan padaku, apa yang dia bilang benar atau bohong? Yan Feng, brengsek, cuma buat menipu ayahku. Bisa-bisanya kamu ngarang panik gara-gara hamil. Ayah. Benar. Kenapa keluarga Ye punya anak durhaka sepertimu? Kamu harus bikin aku marah sampai mati. Aduh. Mertua, tenang. Ini ada tanda hamil. Kenapa panggil mertua? Aku nggak punya menantu seperti kamu. Dengar, Yan Feng, selama Ye Hongtao masih hidup. Kalian berdua jangan harap bisa bersama. Kamu juga, cepat gugurkan benih busuk ini di perutmu. Cepat cerai dari pernikahan ini. Ku bilang ya, kalau kamu merusak pernikahan keluarga Yan ini, aku, Ye Hongtao, anggap kamu bukan anakku lagi. Ayah, aku tidak akan menggugurkan anak ini, apalagi menikah dengan Yan Jiaming. Pelen. Sini, cepat taruh di sini. Pelen, taruh di sini. Bibi, saya dengar suka memelihara bangga. Saya sengaja menghabiskan banyak uang di lelang untuk membelikan Anda vas kaca giok. Semoga Anda suka. Cepat. Tuan Yan, Anda terlalu perhatian. Saya dan Ayah Sueyan sudah lama menganggap Anda seperti anak sendiri. Kenapa masih repot-repot sopan begitu? Tuan Yan, botol kaca giok ini. Sekilas saja sudah kelihatan sangat mahal. Katamu demi Bibi, kamu rela habiskan banyak uang di lelang ini. Ini, bikin keluarga Ye jadi tidak enak. Paman, Bibi, kalian juga tahu, uang di mataku itu cuma barang di luar tubuh. Selama kalian bahagia, buatku, meski habiskan lebih banyak uang di lelang, tetap sepadan. Hahaha, Coba lihat anak ini. cepat taruh. Buruh kasar bau. Lihat APA. Kamu paham, enggak? Hei, botolmu ini. Kok rasanya aku pernah lihat ya? Oh, aku ingat. Hahaha, ini kan barang yang dulu kupakai saat kecil buat pot malam? Apa? Ini kan barang yang dulu kupakai saat kecil buat pot malam? Apa? Aduh. Yan Feng. Kamu cuma kuli bangunan, tahu nggak apa itu harta tak ternilai? Kudengarya. Botol kaca giok ini kubeli mahal lelang. Berani-beraninya kau bilang. Ini pispot yang kau pakai waktu kecil. Aku ngomong jujur. Kenapa kamu marah? Cukup. Nona Yan itu sudah berniat baik. Kau seenaknya menjelekkan di sini. Tidak tahu sopan santun, pergi. Keluarga Ye tidak menyambutmu. Benar, kau buruh migran. Pernah lihat barang berharga ini? Apa hakmu bicara sembarangan di sini? Hei, Om dan Tante, yang saya bilang benar. Benda ini pasti pispot saya. Dulu waktu kecil, saya bahkan pernah mengukir nama saya di dasar botol ini. Hahaha. Yan Feng, kamu tak tahu malu. Ku dengar ya. Botol kaca zamrud ini. Dari penambangan sampai pemahatan, semuanya dijaga hati-hati oleh orang khusus. Kamu berani bilang itu pispot yang pernah kamu pakai waktu kecil. Bahkan bilang ada namamu terukir di dasar botol ini? Menurutku kamu memang pantas mati. Aduh, kalau kamu tidak percaya. Balik botol ini dan lihat. Ya, kan sudah tahu. Baik. Kalau di dasar botol ini tidak ada namamu yang terukir, kamu harus berlutut dan minta maaf padaku. Lalu,
Jauhkan diri dari Sueyan selamanya. Ini kan baskom yang dulu kupakai saat kecil? Harusnya nggak salah. Baik. Kalau ada namanya, kamu harus buka baju dan lari 3 putaran di bawah. Teriak 3 kali. Bagaimana? Baik, sepakat. Hari ini aku akan bikin kamu tahu akibat sok keren. Lihat. Ha. Ada tidak? Ini benar-benar Ini tidak mungkin dikirim oleh Tuan Yan yang kedua ini. Tuan Yan yang sulung. Hahaha. Kalah, harus terima. Lepas bajumu. Aku masih nunggu kamu manggil aku kakek. Menurutku, yang harus manggil kakek itu kamu. Paman, Bibi. Jangan sampai tertipu olehnya. Karakter Yan merupakan cap keramik resmi keluarga Yan pada dinasti Ming. Tak ada hubungannya sama dia. Hei, Tuan Yan. Mau cium baunya? Waktu kecil, aku sudah pipis berkali-kali di situ. Aku dulu juga pernah masukin belalang ke dalamnya. Paman sudah lama mengoleksi barang antik. Pasti paman tahu, keramik Yan khusus untuk keluarga istana. Tuan Max ada keramik Yan yang dice but Tuan Yan itu. Dari zaman dinasti Ming. Keramik Yan memang pernah ada. Paman. Ini catatan lelang vas hijau giok berongga, plus berbagai sertifikat ahli. Silakan lihat, semuanya ada di sini. Anak ini pasti mau pamer besar di depan Sueyan. Jadi asal ngomong di sini. Ku bilang, dasar kuli kampungan, pernah kau lihat barang antik begini? Kau cuma iri pada Hadri yang kasih kita harta ini. Kau ngarang cerita buat bohongi kami. Bibi, akhirnya Anda paham juga. Kau boka. Kusaranin cepat berlutut, sujud minta maaf, lalu tinggalkan Sueyan selamanya. Aku bisa anggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak. Aku bisa anggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak. Hah, kalau tidak, lanjutkan. Kalau tidak, lalu apa? Kalau tidak, aku tak perlu turun tangan sendiri buat bersin kamu. Kalau aku bilang ke Bos Hao bahwa kamu pernah dilayani oleh Bos Hao. Kamu bilang, apa yang akan terjadi? Kalau begitu, coba saja. Kukira, kalau kamu bilang soal ini ke Bos Hao. Setelah dia datang sendiri nanti. Juga harus memanggilku Tuan Muda dengan hormat. Yan Feng. Ngomong besar, jangan bercanda. Kau benar-benar sembang sekali. Tak tahu mati. Paman dan Bibi, nyawanya tak berharga, dia tentu tak masalah. Tapi aku mau soal ini. Ku beritahu Keskiviko mana. Coba pikir. Sueyan baru saja menikah dengannya. Takutnya. Bisa-bisa menyeret keluarga Ye juga. Masih bengong apa? Cepat minta maaf ke Tuan Yan. Ayah, kenapa terus membela Yan Jiaming? Pak Zhao itu siapa? Kalau kita menyinggung dia, bisnis keluarga Ye masih bisa jalan? Ayah. Jadi maksud ayah, bisnis lebih penting daripada pernikahan putrimu, ya? Kamu bodoh ya? Kami semua melakukan ini, bisa menikah dengan keluarga yang sudah beruntung buat keluarga yang bisa kasih kamu sumber daya. Anak ini ga? Shueyan. Keluarga yang kami sudah bekerja sama dengan grup Qiangsheng. Kedepannya, jangan bilang jadi nomor 1 di Jiangcheng, minimal jadi perusahaan papan atas. Asal kamu mau menikah denganku, aku janji. Semua punyaku nanti jadi punyamu. Benar, cepat cerai dari anak ini, lalu bersama Tuan Yan. Tidak. Aku selain Yan, Tak akan menikah dengan siapapun. aku tidak mau. Aku selain Yan Feng tak akan menikah dengan siapa. Jangan-jangan dia mau pura-pura jadi sungguhan? APA, anak durhaka. Ulangi lagi. Kalau hari ini kamu tidak membatalkan pernikahan ini, keluarga Yejia tak punya anak perempuan sepertimu. Keterlaluan kamu. Aku tidak mau. Sueyan. Jangan bikin paman dan bibi marah lagi. Asal kamu bisa urus perceraian ini dengan baik. Dan tetap patuh di sisiku, kejadian hari ini akan kuanggap tak pernah terjadi. Hahaha. Paman, Bibi.
Apapun yang bisa dia berikan pada keluarga daun kalian, aku juga bisa memberikannya. Jadi, Paman dan Bibi, tolong beri aku kesempatan. Kamu? Kamu cuma buruh tani. Hei, kamu tahu nggak apa yang sedang kamu omongkan? Hahaha, sebenarnya aku benar-benar datang bawa mahar. Hei, kalian berdua minggir, minggir. Ini kiriman siapa? Paman kedua. Kenapa paman datang? Paman kedua. Kenapa paman datang? Jiming. Kenapa kamu juga di sini? Paman kedua, hari ini datang buat melamar. Mas kawin ini. Semua disuruh ayahku diantar ke sini. Memang ayahmu yang menyuruhku datang ke keluarga daun buat antar mas kawin. Nah, benar kan? Ayahku memang masih sayang padaku. Dia tahu hadiah yang kuberi untuk salju indah terlalu sederhana, jadi khusus menyuruh paman kedua mengantar lagi. Hahaha. Besan ini memang niat sekali. Sebentar lagi kita jadi satu keluarga, tapi masih sopan sekali. Lihat. Nah, ini baru gaya orang besar. Orang terhormat ya harus lakukan hal yang pantas, sekalian kasih aturan buat orang-orang tertentu. Coba kalian bilang ke mereka, apa yang kita kasih. Gelang Gyokhotan, nilainya 5 juta. Anting edisi langka safir bintang biru, nilainya 10 juta. Kalung Safir Cahaya Bintang. Nilainya 50 juta. Satu kontrak pendanaan. Nilainya 500 juta. Sepasang guci porselen biru putih dari dinasti terang, nilainya mulai dari 10 miliar. Semahal itu? Ayahku benar-benar habis-habisan demi urusan jodohku. Mau semahal apapun, aku Damn. mau. Boka. Pilih satu saja dari hadiah ini. Sudah cukup buat kau jadi kuli bangunan seumur generasi. Tinggal 1 menit lagi, masa tempaanmu selesai. Selamat, Tuan Muda, berhasil menyelesaikan Aku sudah siapkan mobil dan pesawat khusus, standby di kota sungai. Rombongan mobil siap menjemput Tuan pulang dengan Pesawat khusus tidak usah. Kau langsung saja jemput aku di keluarga daun. Baik, Tuan Muda. Dengar Anda berjodoh baik dengan keluarga Daun. Saya sudah menyiapkan hadiah untuk keluarga Daun. Tuan Muda sudah menerimanya atau... Tunggu. Kau bilang hadiah itu dari kau? Iya, Tuan Muda. Keluarga ketat dari Timur Sungai ingin mengambil alih proyek kita. Mereka lebih paham soal Timur Sungai. Menurutku akan lebih sekalian bisa menilai keluarga Yan. Biar keluarga Yan yang antar ke sana. Oh, jadi begitu. Baiklah, kemarilah. Baik, Tuan Muda. Berangkat. Pergi ke keluarga Ye di Jiangdong jemput Tuan Muda pulang. Baik. Hah? Hei, marganya Yan. Kau bilang hadiah ini yang kau kirim? Kenapa bukan aku yang kirim? Gelandangan bau sepertimu yang kirim? Kuma orang kampung sepertimu. Mungkin mampu kasih seserahan sebesar ini. Di sini selain menantuku yang baik, Tuan Yan. Siapa kalian yang bisa keluarin uang sebanyak ini? Bu. Damn. Benar. Seserahan ini. Yan Feng, bisa nggak kamu masuk akal sedikit? Aku tahu kamu mau jaga gengsi di depan orang tuaku, tapi omonganmu kebesar. Aduh, aku. Apa katamu? Hah? Lebih tepatnya, hadiah ini bukan dari aku. Harusnya dibilang, ini dari anak buahku. Anak buah? Orang miskin sepertimu masih punya anak buah? Jangan-jangan kamu ngambil beberapa pengemis dari tempat sampah buat jadi anak buah? Benar kata menantuku.
Baru telepon sebentar, kamu sudah lupa kalau kamu cuma kuli bangunan. Masih numpang wibawa menantuku pula. Beresin gaya sokmu di sini. Kamu juga pantas. Bibi. Aku, Yan Feng, bertindak sendiri. Buat apa numpang wibawa orang lain? Kamu sok keren tanpa mikir dulu. Kalian bilang ke dia. Hadiah ini siapa yang kasih? Mas Kavinia de Kazi Tuan Yan. Dengar itu, dasar pecundang, hadiah ini sama sekali nggak ada hubungannya sama kamu. Benar atau tidak? Sebentar lagi kamu akan tahu. Hei, Paman, Bibi. Aku ingin lihat sampai kapan si miskin ini masih bisa sok hebat. Bukankah barusan kamu bersampa bilang? Seserahan ini dikirim anak buahmu, kalau begitu kuberi kamu waktu 1 jam. Bawa anak buahmu ke depan kami. Kalau tidak, Naiwamu akan tinggal di sini hari ini. dugaanku benar, Sueyan. Hari ini akan kubuat kamu lihat wajah aslinya. Hajar dia. Cepat hajar. Oke. Aku harap. Nanti kamu masih seberani sekarang. Hahaha. keluarga Yan kami di seluruh kota Jiang. Siapa yang berani tak hormat pada keluarga Yan? Bahkan kalau dewa datang, dia juga harus duduk rapi dan bicara denganku. Yan Feng, jangan ngaco. Ku minta kamu datang jadi tameng. Jangan sampai nyawamu melayang di... Pergi apaan? Aku beri waktu 1 jam. Kalau orang-orangmu belum datang ke sini, aku antar kamu jumpa malaikat kematian. Tidak apa-apa. Kalau kamu nekat cari mati, maka akan kuturuti. Kuberikan kamu waktu 20 menit untuk sampai ke keluarga Ye di Jiangdong. Tuan muda, ku beri kamu waktu 20 menit. Untuk sampai ke keluarga Ye di Jiangdong. Lebih cepat. Harus sampai keluarga Ye dalam 18 menit. Itu Pak Zhao. Yan Baoguo, gimana kerja buatku? Sekarang juga, cepat ke rumah keluarga Ye dan temui aku di... Kalau tidak, kerjasama proyek dibatalkan. Lu. Apa-apaan keadaan di sana? Pak Zhao segera datang sendiri ke rumah keluarga Ye. Layani dia baik, kalau sampai ada masalah. Aku pasti nggak akan ampuni kamu. Cepat, pergi ke rumah keluarga Ye. Setiap hari begini terus, kerja macam apa sih? Yan Jiaming. Sudah bilang aku nggak suka sama kamu. Ye Sueyan, sampai begini kamu masih keras kepala. Tenang saja, Kak. Ada aku di sini. Kamu masih belain buruh tani kampungan itu. Terus kenapa? Bagus. Kalau begitu, sekarang juga akan kuhajar dia. Berhenti. Paman kedua, sekarang juga mau hajar bajingan ini. Jamming. Ayahmu menelepon, Tuan Zhao dari grup Qiangsheng akan segera datang ke keluarga Ye, dan dia khusus berpesan padaku supaya jangan bikin masalah. Orang-orang besar itu, yang nggak kelihatan dianggap bersih. Nanti kalau Tuan Koga pergi, kita punya kesempatan buat bersihin dia. Jangan-jangan buruh bangunan ini punya latar belakang besar? Paman kedua, Tuan Choga mau datang ke keluarga Daun, ini kabar bagus banget. Paman kedua, ku bilangnya. Anak ini bilang Tuan Choga itu bawahannya. Legipula sebentar lagi Tuan Koga datang ke Sebaiknya kita serahkan sendiri bocah ini pada Direktur Chandra buat dibereskan. Siapa tahu Direktur Chandra senang, kita bisa kerja sama jangka panjang. Si Margayasa. Kebanyakan ngarep. Dia nggak akan ngurus aku, juga nggak bakal senang, malah kalian yang bakal dihajar. Dasar sampah, sampai sekarang masih juga sok keren. Aku perlu sebegitu, karena dia yang kupanggil ke sini. Yama, harga dirimu tinggi, tapi jangan asal ngomong. Direktur Chan, Seria, aku nggak asal ngomong. Dia bilang, Pak Cakra yang suruh dia datang. Anak ingusan yang tak tahu takut. Lihat tuh, ternyata memang bocah nekat. Ready. Jauhi pembawa sial itu. Kalian semua jadi saksi, ya, soal membicarakan Pak Cakra, keluarga Daun sama sekali tak ada hubungannya. Iya, tak. Bibi, kenapa panik? Asal Ratih mau menikah denganku.
Kalau kalian membicarakan Pak Cakra, bahkan menyinggung beliau, kami keluarga Teguh masih bisa bantu bicara baik-baik dengan Pak. Bisa melindungi keluarga Daun kalian. Tentu saja, karena aku sudah berjanji menikahkan putriku denganmu, Ratih pasti jadi istrimu. Tetap saja, menantu saya lebih hebat, sampai keluarga Zhao pun bisa dihubungi. Bibi, Anda terlalu memuji. Keluarga Yan di seluruh kota Jiang juga termasuk yang terbaik. Pasti tidak akan seperti sampah ini, cuma bisa pamer. Hahaha. Yang bermarga Yan. Kau lupakan saja niat itu. Karena Sue Yan. Dia sudah mengandung anakku. Apa? Sue Yan. Dia sudah mengandung anakku. Apa? Omong kosong. Jiaming, dia ada hubungan terlarang dengan Ye Xueyan. Aturan keluarga yang jelas. Sebelum seorang wanita masuk ke ikil, Ia harus memastikan dirinya tetap suci. Jadi Ye Xueyan harus memastikan kesuciannya tetap terjaga. Baru boleh jadi istri. Paman kedua Yan, tenang saja. Sueyan dari kecil sudah, bahkan belum pernah menyentuh tangan pria. Dia pasti masih perawan, jangan dengarkan omong kosongnya. Tak usah diperiksa, tak usah. Kalau kamu bilang begitu, apa keluarga yang tak punya aturan, belum pernah menyentuh tangan pria? Kamu, Shuiyan. Kau bohongi aku, kan? Ya. Sungguh. Keluarga Ye kompak menipu kami, ya? tidak. Aku paham. Kalian mau menipu mas kawin keluarga Yan, kan? Tidak, Tuan. Kami sama sekali tidak. Tidak. Masih berani bilang tidak bersekongkol? Aku mau periksa sekarang juga. Kemari, buka baju Ye Xueyan untukku. Aku mau periksa tubuhnya sekarang juga. Bava Jia. Lepaskan pakaiannya, daun putihku. Jangan bergerak. Dia sekarang istriku. Coba sentuh dia kalau berani. Hahaha. Nak, kamu sendiri sudah susah. Masih mau jadi pahlawan? Denga. Urusan pemeriksaan ini harus selesai hari ini. Siapapun datang, tak ada gunanya. Aku paling benci orang menatapku seperti itu. Jiming. Kamu berani memukul. Dasar, berani sekali kamu main tangan. Kenapa aku tidak berani? Apa keluarga yang kalian hebat? Keluarga Ye, ya? Keluarga yang kami sudah bawa mahar besar. Keluarga Ye terima mahar, lalu kirim putrimu ke ranjang pria lain. Menyinggung Tuan Zhao saja belum cukup. Masih mau jadi musuh keluarga Yan? Paman kedua Yan. Ini bukan urusan kami, juga tidak tahu apa-apa. Dia orangnya. Dia bertindak sendiri. Aku benar-benar tulus pada keluarga Yan. Sudah, jangan omong. Aku tak peduli siapa yang salah. kalau hari ini keluarga Ye tak memberi penjelasan, Kalian memusuhi keluarga Yanku. Aku akan bekerja sama dengan Tuan Zhao untuk menghancurkan keluarga. Yan Feng. Kau ingin membuat keluarga Ye ikut terkubur bersamamu? Cepat, segera minta maaf pada Tuan Muda Yan. Yan Feng, kalau kamu sedikit saja mikirin putriku, segera ceraikan dia, lalu berlutut dan minta maaf pada Tuan Yan. Bersujud minta ampun. Dia sudah meninjuku. Cukup selesai cuma dengan minta maaf? Jadi maunya Tuan Yan apa? Aku mau dia merangkak lewat bawah selangkanganku. Lalu panggil aku kakek 100 kali, bilang salah, sampai aku puas. Kalau soal putrimu, aku mau periksa tubuhnya di tempat. Jalan hidup. Sudah kuberi pada keluarga Ye. Kalian mau ambil atau tidak? Iya, orang seperti Yan Feng yang tak paham aturan. Harus diajari baik-baik apa itu tahu diri. Kau masih belum cepat lakukan, kau tak dengar, Tuan Yan sudah memberimu jalan hidup. Tak heran Tuan Yan, benar-benar murah hati. Tapi, putriku dimanjakan sejak kecil. Saat pemeriksaan nanti, bei Sake. lebih lembut. Ayah. Bu. Aku anak kandung kalian. Diam.
Suruh kamu periksa badan, kenapa? Kamu malah tersinggung, kami ini demi kebaikanmu. Pak dan Bu, demi naik kelas sosial, bahkan bisa jadikan darah daging sendiri sebagai alat tukar. Kamu. Dan kamu, orang terakhir yang menyuruhku berlutut, sekarang masih terbaring di rumah sakit. Kukira aku tak galak? Jangan remehkan aku. Kuberi kalian 3 detik untuk berlutut dan kalau tidak, kalian semua hari ini akan kuberi pelajaran. Yang bermargayan, karena kamu, kami bikin Tuan Sao tersinggung. Sekarang kamu bikin kami menyinggung kamu mau nyengsarain kami, ya? Kalau kamu memang cinta pada Sueyan, cepat, minta maaf sama Tuan Yan. Minta maaf. Suruh aku berlutut, ya? Keluarga yang kalian juga pantas? Bahkan Zhao Huimin, tanpa perintahku, dia pun tak berani macam-macam. Omonganmu besar juga. Aku merantau di kota Jiang lebih dari 40 tahun, belum pernah lihat Tuan Zhao. Kamu cuma tukang angkut batu bata. Bisa bikin Tuan Zhao tunduk dan nurut? Yan Feng, jangan bikin ribut. Jangan ribut. Aku tidak bikin ribut. Yang kukatakan itu benar. Zhao Huimin, aku beri kamu waktu 1 menit. Sampai di rumah keluarga Ye. Kau dibilang gemuk, malah ngelunjak, ya? Tuan Jia datang. Tuan Jia datang. Datang juga, bilang datang. Begitu kupanggil, dia datang. Yan Feng, kamu ini siapa? Cukup 1 telepon. Sudah bisa memanggil Tuan Zhao. Nanti kamu akan tahu. 1 telepon memanggil Tuan Sao ke sini. Kalau tadi aku memperlakukannya begitu, bukankah aku tamat? Yan Feng. Tadi sikap ibu terhadapmu itu cuma untuk mengujimu. Kamu tidak mempermasalahkan ibu, kan? Tidak bisa. Tante cuma mau kamu bisa memanggilnya, itu omong kosong. Kalau yang datang bukan Tuan Zhao. Tuan Zhao berangkat dari kota Jiang untuk sampai ke sini, paling cepat 2 jam. Berani bohongi aku, kamu cuma anak miskin, masih mau nikahi putriku? Pergi, pergi. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aktingmu lumayan meyakinkan juga. Bahkan panggil 2 bodyguard buat pamer. Tapi Sandawara ini terlalu buruk. Tapi, Adegan ini benar-benar buruk. Kamu. Kamu berani memukulku? Kenapa kalau aku memukul? Kamu berani sekali main tangan. Kamu tahu tidak, apa akibatnya kalau berani cari masalah dengan keluarga Yan? Aku tidak perlu tahu. Tapi yang kalian perlu tahu adalah, mulai hari ini, di kota Jiang tidak ada lagi keluarga Yan. Apa ini benar bos Hao yang besar itu? Tuan Muda, apa penanganan saya begini, Anda puas? Aksi kalian ini sungguh terlalu jelek. Di seluruh kota Jiang, belum ada yang berani bilang mau mengusir keluarga Yan. Oh ya? Paman kedua, jangan banyak omong sama mereka. Putuskan Urat Tangon dan Urat Kaki Asai Palsu ini juga orang ini. Cabut lidahnya untuk seret dia, kasih makan anjing liar. Masih bengong apa? Lumpuhkan mereka berdua. Zhonglong Zhaohu. Paman kedua. Lihat. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Tapi kamu tetap nggak berguna. Harus bikin masalah sampai nggak bisa dihentikan. Zhang Long dan Zhao Hu. Kalian dengar ya? Yangan sentu aku. Kalau tidak, ayahku tak akan lepaskan kalian. Dengar, kalau kalian berani, biar aku telepon ayahku. Begitu dia datang. Aku pasti tak biarkan kalian mati utuh. Kekiza. Aku sudah menelepon Yan Baoguo.
Dia sebentar lagi datang. Dia akan datang untuk menebus dosa. Kulahat kamu. Tidak berani membiarkanku menelepon Kamu takut. ayahku membongkar kalau kamu cuma aktor. Hei. Daripada nanti kamu balas dendam padaku, lebih baik selesaikan saja ini hari ini. Kalau dia mau menelepon, biarkan saja dia menelepon. Telepon. HMPH, aku mau lihat kalian bisa akting sampai kapan. Halo, ayah. Dasar anak bandel, lari kemana lagi? APA? Oke, aku mengerti. Dasar anak bandel. Yangan dia baikin masalah sama orang yang tak boleh diganggu. Cepat, segera ke rumah keluarga Y. Aku sarankan kalian, sekarang cepat berlutut dan minta maaf padaku. Ayahku sudah datang, mungkin aku masih bisa kasih kalian mayat utuh. Yan Feng, aku tahu orang yang kau cari hebat, tapi ayah yang Jiaming preman lokal Jiangdong. Tak perlu kau lakukan ini demi aku. Kalau Biar aku di depan matanya. muda, Menempar Mr. sekali lagi. Kau. Ini urusanku sendiri. Setelah hari ini, kita impas. Tamu terhormat datang. Urusanku sendiri. Mulai hari ini, kita impas. Tamu terhormat datang. Kakak. Ayah, akhirnya datang. Kalau terlambat lagi, aku habis dipukuli mereka. Ayah harus bela aku. Habis sudah. Si kampungan ini kena batunya. Pasti mati. Jangan beko menyeret keluarga kita. Tidak mungkin. Ayah itu mereka. Mereka berdua begitu berani. Bahkan merebut wanitaku di depan umum. Yan Baokua. Berani sekali kamu. Zhao Tuan Zhao. Kok kamu datang secepat ini? Kalau aku tidak datang lebih dulu, aku tak akan tahu kalau anak sombong sekali, ya. Bos Zhao, saya tahu saya salah. Saya gagal mendidiknya. Bos Zhao, ampuni dia. Maafkan dia kali ini. Ini. Sebagai penguasa lokal Giang Timur, dia malah pada wanita. Begitu hormat. Jangan. Yan Feng orang besar yang menyembunyikan identitas dan datang ke proyek bangunan untuk merasakan hidup rakyat biasa. Kalau keluarga Y kami bakal berjaya. Bukan, ayah. Anak durhaka. Cepat tutup mulutmu. Bukan, ayah. Anak durhaka. Cepat tutup mulutmu. Kau tahu kau telah menyinggung siapa? Bos Hao, kau juga berani menyinggung? Yan Feng, kau benar-benar kenal Bos Hao? Tadi aku sudah bilang. Aku bukan cuma kenal, tapi juga sangat akrab. Xiao Feng. Jadi semua yang kamu bilang itu benar. Cepat minta maaf. Tuan Zhao, kami buta, tak kenal Gunung Tai, dan sudah menyinggung Anda. Semoga Anda bermurah hati dan tidak menghitung kesalahan orang kecil. Mohon maafkan kami kali ini. Kami tak akan berani lagi. Menurutmu, orang yang harus kalian minta maaf itu aku? Tuan Yan. Tadi mataku yang buta. Sampai menyinggung Anda. Kalau kami tahu Anda bicara jujur, meski dipinjami 100 nyali pun kami tak berani. Maaf. Wah. Kalau begitu, berarti aku yang salah, dong. Bukan. Kami yang salah. Tadi bukankah kalian bilang aku harus merangkak lewat di bawah selangkangan? Tidak berani. Tuan muda, Anda mau bagaimana menghukum mereka? Tuan muda. Sampai disebut Tuan Muda oleh Tuan Zhao. Orang ini jangan-jangan, Ahli waris keluarga yang dari ibu kota. dia, sikapnya masih tulus. Bisa dimaafkan. Tapi ada orang tertentu. Sepertinya tidak begitu terima padaku. Bayangkan. Cepat minta maaf pada Tuan Yan. Aduh. Tak perlu minta maaf. Aku, Yan Feng, selalu tidak pernah bertindak terlalu kejam. Ikuti apa yang dia bilang tadi. Di depan semua orang. Berlutut dan membenturkan kepala 10 kali. Lalu berlutut sambil bilang, kakek, aku salah, 100 kali. Aku, Yan Feng, selalu tidak pernah bertindak terlalu kejam. Ikuti apa yang tadi dia katakan. Di depan semua orang. Bersujud padaku 10 kali.
Berlutut dan teriak, kakek, aku salah, 100 kali. Yan Feng. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Baik. Tidak maksa. Kalau dia tidak mau. Mulai hari ini, keluarga yang disingkirkan dari kota Jiang. Apa kau buta? Tuan Muda Yan suruh apa? Ya lakukan saya. Ternyata semua yang dibilang Yan Feng benar. Kita salah paham padanya. Tuan Muda Yan Apen? Di depan Yan Feng, bukan apa-apa. Hampir saja gara-gara kalian, kita kehilangan menantu baik ini. Danke, kan? Cepat. Kakek Yan. Aku salah. Ah, Aku salah, kakek Yan. bagus. Aku salah, kakek Yan. Yan Feng. Kalau begitu, sudahlah. Menantu baikku. Kalau memaafkan, ya maafkan. Tak perlu ribet dengan orang kesel seperti itu. Setelah hari ini, kita impas. Jangan bikin mereka tambah dibenci. Baik, kalau istri saya dan paman serta bibi sudah memohon untukmu. Ya sudah, kali ini kubiar. Tuan Yan. Anda memang sangat lapang dada. Tuan Yan tenang saja. Mulai hari ini, aku akan mendidik anak durhaka ini dengan ketat. Aku tak akan membiarkan dia lagi. Menkari Una. Anak durhaka. Cepat terima kasih pada Tuan Yan dan Tuan Zhao. Terima kasih, Tuan Yan. Terima kasih, Tuan Zhao. Yan Feng, hari ini kau bikin aku malu. Aku bersumpah. Kelak pasti akan kubuat kau bayar mahal. Yan Feng, hari ini kau bikin aku kehilangan muka. Aku bersumpah. Kelak pasti akan kubuat kau bayar mahal. Kalau putriku diserahkan pada orang seperti ini, baru aku tenang. Sekarang masalahnya hampir selesai. Saatnya kita bicara tentang mereka berdua. Ganti rugi atas mahar yang kalian rusak. Ini. Bagaimana? Tidak mau ganti rugi? Pasti ganti, Tuan Zhao pasti bayar. Hanya saja saya tidak tahu. Berapa ganti rugi yang diinginkan Tuan Yan? Melihat kalian begitu tulus. Kalau begitu, ganti rugi sebesar ini saja. 20 miliar. Bukan 20 miliar, tapi 2. Belum paham, Tuan Muda kami. Minta kalian ganti rugi 200 miliar. 200 miliar. 200 miliar? Kami mau cari uang sebanyak itu dari mana secepat ini? Salah paham, bukan 200 miliar. Maksudku, kalian kasih 2. Tuan Muda sudah Kalian kesempatan, tapi kalian masih ragu. Sekarang dia berubah pikiran. Dia minta kalian ganti rugi 200 miliar. Cuma kasih kalian 1 hari buat kumpulkan uang, kalau tidak, keluarga yang akan dihapus. 200 miliar. Aku kasih kalian 1 hari buat kumpulkan uang, kalau tidak, keluarga yang akan dihapus. 200 miliar. Tuan Muda Yan. Anda orang besar, pasti belapang dada. Bahkan kalau keluarga yang kami dijual, aku juga tak sanggup keluarkan 200 miliar. Coba lihat, bisa kurang sedikit tidak? Iya, Tuan Muda Yan, tolong ampuni kami kali ini. Kami benar-benar tahu kami salah. Iya, Tuan Muda Yan, aku tahu aku salah. Yan Feng, 200 miliar, apa tidak keterlaluan? Kalian salah paham, aku tidak bilang sebanyak itu. Maksudku, kalian cukup kasih 200 juta. 10.000 saja. Oke. Terima kasih, Tuan Yan. Tuan 20 juta ini bikin keterlaluan merebut mereka, legipula seserahan ini. Semuanya lebih dari 20 juta. Aku mengerti. Anda cuma mau sikap mereka. HM. Masih bengong apa? Cepat transfer uang ke Tuan Muda. Aku kasih kalian waktu 1 jam. Pergi. Cepat, cepat, jalan. Direktur Jenderal Chandra, duduk. Cepat duduk. Remba.
Kulihat hubunganmu dengan Tuan Chandra baik. Minum teh. Jadi kamu benar yang mereka bilang. Tuan muda dari keluarga kaya besar itu. Mertua ini terlalu mata duitan. Demi bikin putrinya masuk keluarga kaya. Bahkan cek keperawanan pun sanggup. Kalau ku bilang ke mereka pasti paksa aku nikahi putrinya. Kalau tidak, mereka bakal laporkanku. Kalau begitu, repot jadinya. Bibi, mungkin Anda salah paham. Tadi aku cuma bercanda. Sebelumnya beruntung aku kenal Ibu Zhao, jadi hari ini aku minta dia datang untuk bantu aku mainkan satu sandiwara. Kenapa Tuan muda menyembunyikan identitas di depan keluarga Ye? Apa mungkin dia ingin mengguji keluarga Ye lagi? Apa? Akting. Sebelumnya, saya kenal Presiden Zhao. Jadi hari ini saya minta dia datang bekerja sama dengan saya, bermain sandiwara. Apa? Bermeng Sandiwara. Ayah, kenapa ayah? Tidak apa-apa. Tak Yuza pedulik, dia menghila teras seharian. Tadi aku masih dengar Pak Zhao memanggilmu Tuan Muda. Iya. Kalau begitu, panggil saja Tuan Muda. Oh, begini. Sebelumnya, Tuan Yan pernah menyelamatkan nyawaku. Setelah itu, aku selalu menganggap Yan Feng sebagai adik kandungku sendiri. Hah, Jadi selama ini dia dimanja seperti Tuan Muda. Ternyata begitu. Kalau Tuan Zhao tidak, aku kira Yan Feng adalah pewaris nomor 1 di ibu kota. Kalau semua urusan ini sudah beres, kalau begitu saya pamit dulu. Kalau ada apa lagi, hubungi saya kapan. baik. Ternyata begitu. Kalau begitu, bilang apakah Tuan Zhao pernah membantu keluarga kalian? Misalnya kasih beberapa miliar. Bu, ibu ngomong apa? Diam. Bibi, Anda benar-benar pandai bercanda. Jangan ngomong miliaran. Aku bahkan belum pernah lihat puluhan ribu. Kalau keluargaku punya uang sebanyak itu, apa aku masih perlu kerja angkut batu di proyek? Baiklah. Ternyata memang kampungan. Kukira calon menantu kaya. Aku benar-benar salah lihat. Oh, bikin kita kehilangan jodoh yang bagus. Pergi, keluar dari keluarga Ye. Kupikir dia orang besar, ternyata cuma orang kecil. Cepat cerai dari putriku, ku bilang. Selama aku, Ye Hong Tao, masih hidup, kau tak akan pernah bisa menikahi putriku. Paman, Bibi. Jodoh bagus apa? Ayah, ibu. Yan Feng tak punya apa-apa, tapi dia rela mempertaruhkan nyawanya untukku, melawan keluar. Apa yang bisa Yan Jiaming bantu untukku? Aku tak peduli Yan Feng punya uang berapa banyak. Seumur hidup, selain Yan Feng, aku tak mau menikah dengan siapapun. Apa bagusnya pernikahan itu? Ayah, ibu. Meski Yan Feng tak punya apa-apa, rela korbankan nyawanya demi aku dan berani melawan. Apa yang bisa dilakukan Yan Jiaming untukku? Aku tak peduli berapa banyak uang yang dimiliki. Seumur hidup, selain Yan Feng, aku tak mau menikah. Kamu sudah keterlaluan. Masa keluarga Ye kita mau membiarkan keluarga yang besar itu begitu saja? Mau jadi menantu dari orang kampung macam ini? Ibumu bilang begitu. Semua demi kebaikanmu. Untung cuma pacar palsu. Siapapun yang kena mertua kayak gini, sial seumur hidup. Ngapain kamu masih duduk di sini? Kamu sudah mengotori sofa rumahku. Mampu ganti nggak? Cepat pergi. Cepat pergi dari sini. Bukan Paman dan Bibi. Paman Bibi apa? Pergi. Kembali. Yan Feng, enyah. Kau siapa? Berani-beraninya mau nikahi putriku sayang? Dasar miskin. Kau. Ayah, ibu. Putri kandung kalian. Sejak kecil sampai sekarang, di mata kalian cuma ada uang. Keluarga kita separah itu kekurangan uang. Sueyan, ibu ini semua demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Kalau kalian demi kebaikanku, tidak akan dipaksa menikah dengan playboy yang tiap hari hura-hura. Sueyan, kamu ngomong begitu sama ibumu? Kami menyuruhmu menikah ke keluarga kaya, itu demi kebaikanmu. Keluarga kaya? Baik. Kalau kalian suka keluarga kalian saja yang nikah. Kurang ajar kamu. Tak mau bicara lagi dengan kalian. Urusanku sendiri, kalian tak perlu ikut campur. Kembali sini. Gadis sial. Kembali ke sini. Kembali, berani sekali. Sungguh keterlaluan, aku. Aduh. Sungguh sial sekali.
Seumur hidupku, baru kali ini aku dibentak sekeras itu. Ye Xueyan, mulai hari ini kita impas. Hei! Dasar anak nakal. 3 tahun gak ketemu, ku dengar hidupmu makin sukses. Katanya juga kamu punya pacar. Ini sebentar lagi hari ayah. Bawa pacarmu pulang, biar ayah lihat. Pacar apa? Kok aku nggak tahu? Dasar anak nakal. Di depan ayah masih pura-pura bego. Kira kamu bisa sembunyiin soal nikah dari ayah? Aduh. Ayah salah paham. Dia bukan pacarku. Kami pura-pura. Dengar ya, bocah tengik. Kalau hari ayah ini aku masih belum lihat orangnya, ku buat kau di tempat 3 tahun lagi. Hah, jangan begitu dong, ayah. Halo, ya. Aku baru saja diusir. Masa aku harus masuk lagi dan memohon padanya? Yan Feng, Kenapa kamu keluar? terima kasih hari ini bantu aku lepas dari Yan Jiaming. Tidak apa-apa, tak usah berterima kasih. Kalau kamu mau berterima kasih padaku. Tapi, karena kamu bikin keluarga yang tersinggung. Mereka cepat Tahu identitasmu dengan sifat Yan Jiaming. Mereka tak akan melepaskanmu. Pas sekali, saat dia tahu siapa aku. Dia lihat saja. Sudah. Aku tahu kamu menjaga harga diri, tapi Direktur Chandra bisa menolongmu sesaat, bukan seumur hidup. Dan lagi, semua yang dilakukan hari ini untukku. Aku benar-benar terharu. Tapi kamu tak perlu begini. Kalau hubungan kita berdua bukan pura-pura, aku tak akan peduli punya uang sebanyak apa. Lagi pula, aku beda dengan orang tuaku. Aku bukan tipe cewek suka uang. Sebenarnya, yang ku bilang, semuanya. Sudahlah. Kalau semua ini gara-gara aku. Ini 1 juta. Cepat ambil dan pergi dari kota Jiang, jangan pernah kembali lagi. Ini 1 juta. Cepat bawa itu pergi dari kota Jiang, dan jangan pernah kembali lagi. Uangnya tidak usah. Kalau kamu benar-benar mau berterima kasih padaku, tolong bantu aku juga. Bantu apa? Ikut aku pulang. Bantu aku menghadapi keluarga. Tapi soal keluarga Yan. Diputuskan. Soal keluarga Yan. Biar aku yang urus. Ayo pergi. Yan Feng, sampah itu bikin aku sengsara begini. Cepat atau lambat. Ikan Quinjak kau di bawah kakiku. Halo. Aming. Kita semua sudah dipermainkan Yan Feng, dia sama sekali bukan orang besar. Dia cuma sedikit berhubungan dengan Tuan Shao. Dia memanggil Tuan Shao ke sini demi jaga gengs. Apa? Dia sendiri yang bilang, itu benar sekali. Aming, di hati Bibi, kamu selalu menantu yang baik. Sialan, bocah brengsek berani mempermainkanku. Bikin ayahku malah memarahiku habis-habisan. Baiklah. Tunggu saja. Bocah brengsek itu. Haha Xiao Zhao. Besok bocah brengsek itu mau bawa pacarnya pulang. Kau pergi ke hotel grooming terbesar di Jiangcheng. Pesan ruang VIP mewah paling besar, jangan sampai keluarga yang kehilangan muka. Baik, Ketua. Akan segera. Bantu aku. Siapkan beberapa hadiah mahal lagi. Ini kan pertama kali bertemu. Sudah 3 tahun, Tuan Muda. Akhirnya aku melewati. Sampai habis juga. Bukankah kompleks Danau Naga di Jiangcheng yang paling mewah? Yan Feng, ini rumahmu? Tempat ini adalah rumah Zhao Huimin. Rumahku bukan di Jiangcheng. Pantas saja, yang bisa tinggal di sini pasti orang penting. Baik, biar ku perlihatkan. Biasanya aku tak sempat mengurusnya. Ayah. Baik, biar ku perlihatkan. Biasanya aku sama sekali tak sempat mengurusnya. Ayah. Baik, dasar anak nakal. Sudah beberapa tahun tak jumpa, kau banyak berubah. Lumayan. Ini pacar Xiao Feng, ya?
Ah, iya. Dia memang. Kau ini. Selera MU lumayan. Dapat pacar secantik ini, Paman Halo. Halo, Tuan. Ayo, cepat duduk. Jangan sungkan. Duduk. Kupikir kalian baru pulang besok. Aku juga belum sempat menyiapkan apa-apa, dasar bocah nakal. Kenapa juga tidak bilang dulu? Kalau bilang dulu. Mana bisa kasih kejutan buat kamu? Tidak apa-apa. Nah, pas banget sudah jam makan. Suruh Day persiapkan makanan. Cepat, suruh Koki buat minum dan lauk. Tidak usah. Kami sudah makan. Paman terlalu sungkan. Tidak usah sungkan. Begitu sampai sini, anggap saja seperti rumah sendiri. Ayo, kita makan dulu. Ayo makan. Ini bukan sup renge emas ya? Nah, kamu pernah makan hidangan ini? Aku belum pernah, tapi pernah dengar. Dasarnya sarang burung walet emas. Dibuat dengan ginseng berusia 1000 tahun. Satu hidangan bisa Kamu cukup tahu juga, tapi hidangan ini, Xiao Feng sudah makan sejak kecil, dan ini hidangan favoritnya. Bukan, ayah. Kemarin lusa aku jelaskan identitasku. Kenapa ayah malah menjebak anakmu begini? Yan Feng, jangan-jangan kamu. Ahli waris pertama Kyoto? Bukan, ayah. Kemarin lusa baru kujelaskan soal identitasku dengan jelas, kenapa ayah malah menjebak anak sendiri? Yan Feng, jangan-jangan benar-benar. Putra pewaris pertama dari Kyoto? Sini. Nah, coba ini daging perut tuna. Oh, Lalu ini juga. Ayah, bisa nggak kita bahas yang lain? terima kasih, Paman. Ini sangat enak. Kalau enak, makan lebih banyak. Ini kata Yan Feng, keluarga biasa. Sueyan, kamu kenal Xiao Feng dari mana? Kalian kenal dari mana? Di proyek. Ya, Kenal di... ya. Oh, kalian sudah kenal berapa lama? Ayah, ini mau memeriksa data orangnya? Daim. 3 tahun. 3 tahun, ya. Pergi. Sudah 3 tahun. Kalau begitu, Anak brengsek ini, baru saja diusir dari rumahku. Sueyan ikut dia, bukan tidak merendahkan, dia malah menemaninya menderita selama 3 tahun. Gadis baik yang langka, ya. Iya, memang kenapa? Oh tidak apa-apa. Ini pertama kalinya kamu datang, dan datangnya mendadak. Paman juga belum sempat menyiapkan apa-apa, ini hadiah kecil untukmu. Kartu ini disetujui khusus oleh bank. Kartu hitam utama, di seluruh dunia tak lebih dari 10. Pemakaiannya tanpa batas, pakai sesukamu. Anggap saja ini hadiah pertemuan dari Paman. Kartu hitam utama ini, di seluruh dunia hanya 10. Tanpa batas pemakaian, pakai sesukamu. Anggap saja ini hadiah pertemuan dari Paman. Ayah. ini terlalu berharga, ya? Buat Paman, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Apa yang berharga? Jadi menantu keluarga Yan, pantas didapat. Paman suruh kau ambil APA. Kau ambil saja. Ah, terima kasih, Paman. Ayah, bukan, ini, benda ini. Kalian berdua makan dulu, habis makan, cepat istirahat. Ayah keluar ada urusan. Paman, hati. Baik. Kartu ini kartu hitam tertinggi. Kudengar untuk punya kartu ini, hartanya harus minimal 5 miliar. Yan Feng, sebenarnya kamu ini siapa? Sudah, kali ini benar-benar tak bisa disembunyikan lagi. Tadi Paman bilang, kamu tiap hari makan lauk begini. Bahkan keluarga Zhao, orang terkaya di kota Jiang, tak mungkin. Baik. Sekarang sudah sah jadi suami istri. Dia ternyata tidak matre. Kalau keluarganya tahu identitas asliku, nanti mereka menempel terus padaku, harus bagaimana? Aku nggak mau punya ibu mertua yang matre seperti itu. Yan Feng, ngaku jujur, kalau tidak. Baik. Aku bicara.
Yan Feng, ngaku jujur, kalau tidak. Baik. Aku bicara. Kartu ini memang asli. Tapi, itu nggak sangkut pautnya besar dengan keluarga kami. Semua ini pemberian Tuan Zhao. Rumah kami. Dia nggak bakal kasih hadiah sebagus ini. Ayahku suka jaga muka. Mungkin Nona Zhao pikir kartu ini nggak bakal kepakai. Lagi pula, ini pertama kalinya kamu ketemu keluargaku. Jadi, kartu ini aku kasih ke kamu sebagai hadiah perkenalan. Kalau makanan ini, Paman bilang tiap hari, kamu juga percaya? Kamu pernah lihat anak orang kaya kerja di proyek 1000 sehari selama 3 tahun? Coba kamu pikir baik-baik. Iya juga. Iya, kan? Yan Feng, kartu ini terlalu berharga. Besok, tolong serahkan ke Paman. Aku tidak bisa menerima. Wanita ini juga menarik. Kartu hitam tertinggi saja dia tolak. Ini hadiah pertemuan dari ayahku untukmu. Kamu yakin tidak mau? Nona ini membantumu bukan karena uang. Meski keluarga tak semapan keluarga Zhao. Dibanding kalian, aku rasa kamu dan Paman lebih butuh ini. Sudah, tidak usah dibahas. Aku mau tidur. Malam ini kamu tidur di lantai. Wanita sebaik ini malah punya orang tua yang matre banget. Aduh, sungguh sayang sekali. Tak usah dibahas. Aku tidur dulu. Malam ini kamu tidur di lantai. Wanita sebaik ini malah punya orang tua yang matre banget. Aduh, sungguh sayang sekali. Tuan Yan, semuanya di hotel sudah siap. Xiao Zhao. Hari ini aku mau mengajak keluarga Suyan makan, sekalian membahas pernikahan dua anak ini. Menurutmu bagaimana? Tuan Yan, ada hal yang ingin kukatakan, tapi aku tak tahu pantas atau tidak. Kamu sudah ikut aku belasan tahun, mana ada yang tak boleh dikatakan. Terakhir kali aku ke rumah keluarga Ye, orang tua Nona Ye sepertinya tidak terlalu menyukai tuan muda. Perlukah kita masih mengundang mereka kali ini? Pepatah lama bilang, anak perempuan tak bisa lama di rumah. Tadi malam aku bicara dengan Suyan, baru tahu. Selama 3 tahun Xiao Feng pergi, Suyan ikut menderita 3 tahun. Anak Suyan ini, lembut dan baik hati. Cocok dengan si bocah ini. Sudah, aku tahu yang mau kamu bilang. Keluarga Ye melakukan ini demi Xiao Yan, karena merasa syarat Xiao Feng belum cukup. Kamu pakai nama keluarga Yan. Bantu mereka sedikit. Ajak mereka keluar, luruskan salah paham ini. Baik, aku mengerti. Aku akan pakai nama keluarga Yan untuk menyiapkan hadiah buat mereka. Baik. Xiao Hongqiang. Segera pakai nama keluar. Transfer 2 miliar yuan ke keluarga Ye. Bangun, ayo sarapan. Ayo, ayo, ayo. Suyan, gimana tidurmu semalam? Semalam aku tidur nyenyak. Sudah lama aku nggak tidur. Senyaman ini. Ayah. Tatapan ayah itu maksudnya apa? Suyan, semalam om kurang menjamu, jangan dimasakan ke hadiah. Nggak kok, Om sudah menjamu dengan sangat baik. Nanti pergi ke hotel Guoming dengan Xiao Feng. Ajak besan pria dan wanita ke sini. Kita dua keluarga kumpul baik-baik. Sekalian, kita bahas juga pernikahan kalian. Nanti kamu dan Xiao Feng pergi ke hotel Guomin. Ajak besan pria dan wanita ke sini. Dua keluarga kumpul baik-baik. Sekalian, kita bahas juga pernikahan kalian. Ayah. Tidak usah. Aku dan Suyan, kami berdua bisa bahas sendiri. Iya, tidak usah terlalu boros. Pernikahan kalian berdua. Itu urusan dua keluarga. Kalau orang tua kedua pihak tak bertemu, apa jadinya? Sudah, kita putuskan saja. Hotel sudah kipesan. Aku dan Xiao Zhao akan ke hotel dulu menunggu kalian. Xiao Feng, bawa dia untuk menjemput orang. Nah, tenang saja. Ayah pasti bantu kamu jaga muka. Aku diusir orang tuamu.
Mereka mungkin tak mau datang. Harus bagaimana? Bagaimana kalau cari 2 orang untuk pura-pura? Pura-pura? Itu tak bisa. Zhao Huimin pernah bertemu orang tuamu. Kalau kamu cari 2 aktor, pasti ketahuan. Lalu, harus bagaimana? Terus mau gimana lagi? Ya, ikutin aja. Aku nggak mau telepon. Aku baru diusir. Orang tuaku nggak bakal datang. Kalau Aku telepon, aku telepon. iya, pokoknya aku nggak mau telepon. Tolonglah. Kamu bantu aku. Untuk terakhir kalinya. Ya, Aku coba dulu. tolong, ya. Kamu bantu aku. Untuk terakhir kali. Bisa, kan? Aku coba dulu. Baik, baik, baik. Kami pasti datang tepat waktu. Oke. Telepon siapa? Lihat senyummu itu. Keluarga Yan. Zhao Hongqiang yang menelepon. Katanya bukan Kuma Menyamin. Proyek Teluk Xinghai takkan diganggu, tapi juga akan menanamkan dana 2 miliar yuan. 2 miliar yuan? Benar, tentu saja benar. Zhao Hongqiang menepuk dada dan menjamin lewat telepon. Dia juga bilang keluarga Yan mengundang kita ke Hotel Nasional untuk membahas pernikahan putri mereka. Wah, akhirnya putri kita sudah mengerti juga. Kau bilang keluarga yang mengundang kita. Ini Zhao Hongqiang yang meneleponmu. Apa mungkin Tuan Xiaoyu mewakili si bocah? Wah, tidak mungkin. Di Jiangcheng ini, selain Tuan Zhao dan keluarga Yan, siapa lagi punya uang sebanyak itu? Lagi pula. Kalau Tuan Zhao mau beri dia 2 miliar, apa dia masih mau kerja di proyek? Kalau menurutku, pasti putri kesayangan kita ini sudah berpikir matang, lalu rujuk lagi sama Jiaming. Iya, benar begitu. Lagi pula, Hotel Guoming adalah hotel terbaik di Jiangcheng, dan itu milik keluarga Yan. Makan kali ini habis puluhan ribu. Bahkan kalau si brengsek itu disuruh angkut batu seumur hidup, dia tetap tak akan sanggup makan di sana. Nak, Zhao Hongqiang menelepon ayahmu. Dia suruh kita ke sana. Ayah, ibu, tidak menolak aku dengannya. Aku dan ayahmu sudah memikirkannya. Ini pilihanmu. Kami mendukungmu. Sudah, Aku beres-beres dulu. oh. Bagaimana? Sudah setuju? Baik. Ganti baju, berangkat. Bagaimana? Sudah setuju? Baik. Ganti baju, berangkat. Hidangannya sudah lengkap. Masih apa berdiri di sini? Tuan Yan. Tuan Zhao, lalu proyek yang kita sepakati sebelumnya. Kalian beruntung Tuan Muda mau memaafkan kalian hari itu. Kamu masih berani bawa soal proyek ke sini. Iya. Xiao Zhao. Utamakan damai. Setiap orang pasti pernah salah. Hari ini hari bahagia. Jangan terus angkit masalah lama. Asal keluarga yang kerjasama dengan jujur. Itu bukan tak mungkin. Pasti jujur. Sedekah dulu. Kalau begitu, Tuan Zhao, saya tunggu kabar baik Anda di luar. Tuan Yan. Anda tidak tahu hari itu di keluarga Yi. Mereka memperlakukan Xiao Zhao, ini proyek triliunan. Kami juga sudah riset. Di kota Jiang, selain keluarga Yan, tak ada keluarga lain yang sanggup menangani proyek ini. Lagi pula, keluarga yang rela memberi kami porsi terbesar. Namanya juga pebisnis, yang penting saling untung. Sudah, hari ini hari bahagia. Kalau keluarga yang mau kerja sama jujur, itu malah makin bagus. Anggap saja ini pertanda baik untuk pernikahan keluarga kita. baik Pak Yan. Kalian jaga Pak Yan di sini. Siap. Anggap saja ini pertanda baik untuk pernikahan keluarga kita. baik Pak Yan. Kalian jaga Pak Yan di sini. Siap. PAK Yan. Ingat baik-baik, Hari ini hotel tidak menerima siapapun. kalian di bagian keamanan, awas dan sigap. Ya. Pastikan orang di ruang pribadi ini dilayani dengan baik. Kalau ada masalah sedikit, kepalamu saya copot. Mengerti, Pak Yan? Semua akan kami lakukan sesuai perintah Anda. PAK Zhao. Pak Zhao, Anda sudah keluar. Semua kontrak sudah disiapkan? PAK Zhao.
Sudah siap. Silakan, Tuan Zhao. Waspada. Satpam, jaga ketertiban. Sempurna. Setelah pakai baju ini, auramu jadi lebih bagus. Utamanya wajahmu tampan. Pakai apapun, tetap kelihatan berkelas. Sudah, jangan pamer. Sudah sepakat, kali ini aku bantu kamu. Setelah ini, kita impas. Baik. Kalau kamu nggak terus ganggu aku. Si jagoan ini mungkin sekarang sudah dikelilingi banyak wanita. Sumpah, ini bikin aku sesak banget. Kalau bukan karena ayahku yang ngotot membawaku, mana mungkin aku hampir mati kehabisan napas. Bu, kalian sama ayah sampai di mana? Ishuayan. Bagus, sepasang bajingan ini. Aku lagi bingung cari kalian. Hampir mati kehabisan napas. Bu, kalian sama ayah sampai di mana? Ishuayan. Bagus, sepasang bajingan ini. Aku lagi bingung cari kalian. Nggak usah buru-buru, pelan, nanti saja ngomongnya. Yen Jiaming, kenapa ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Bukan karena kalian, sepasang brengsek ini. Sekarang aku kemana-mana harus lapor dulu ke ayahku. Ngapain ketawa? Kamu datang pas banget. Waktu terakhir kamu mempermainkanku, aku pusing nyari kamu. Pas banget hari ini. Aku hitung semua sama kamu, Satpam. Tuan Yan. Patahkan kakinya. Buang dia keluar. Yen Jiaming, apa maumu? Apalagi. Tentu buat balas dendam. Yan, sepertinya pelajaran yang kuberi terakhir kali belum bikin kamu berubah. Kalau kamu masih keras kepala begini, aku tak keberatan memberimu pelajaran lagi. Sialan, masih berani menyinggung yang terakhir. Bunuh dia untukku. Semua, berhenti. Menagerly. Kau datang pas sekali. Dua orang ini. Merusak ketertiban hotel kita. Kau. Panggil beberapa orang. Lempar mereka berdua keluar. Bukan begitu, manajer. Diundang oleh Pak Zhao dan Omong kosong. Pak Zhao dan ayahku ada di ruang tamu lantai atas, sedang membahas pekerjaan. Kau kira hotel Guoming kami? Apa itu? Apa semua orang bisa masuk ke sini? Denga ya. Dia cuma kuli bangunan bau. Bapaknya paling banter juga cuma seorang pemulung. Denga ya. Dia cuma kuli bangunan bau. Bapaknya paling banter juga cuma seorang pemulung. Yen Jiaming, ngomong yang baik. Jadi kamu kasihan? Danggaya. Hotel nasional kami adalah hotel paling mewah di kota Jiang. Ayahnya cuma pemulung rongsokan. Mungkin seumur hidup pun cuma bisa begitu. Coba habiskan sekali di sini. Tuan Yan. Hari ini hotel kedatangan tamu penting. Tuan yang tadi khusus berpesan, hotel tidak menerima tamu, karena takut mengganggu tamu penting itu. Sini. Ulangi perkataanmu tadi. Kenapa sakit hati? Kena titik lemahmu? Kuulangi, ayahmu cuma seorang pemulung rongsokan. Kenapa? Aku sudah memberimu kelonggaran terakhir kali. Kalau kamu tetap tak jerah, sudahlah. Tapi hari ini kamu berani menghina ayahku? Ini terlalu keterlaluan. Tuan Yan. Kurang ajar. Berani-beraninya berkelahi di hotel kami. Yan Feng, tanganmu tidak. Hei, aku tidak apa-apa. Sialan. Berani mukulin aku di wilayahku sendiri. Bunuja. Jangan bergerak. Cepat telepon. Kalau kamu berani ngomong, kenapa nggak berani bertindak? Aku peringatkan kalian, jangan ada yang bergerak. Kalau tidak, kalian pasti menyesal. Kamu kira kamu siapa? Kamu layak enggak? Aku kasih tahu kalian terus terang, hari ini. Tamu terhormat yang disebut itu adalah aku. Tamu terhormat yang disebut itu adalah aku. Bukan Yan Fong. Jangan mentang-mentang kamu kenal bos Cakra, bisa ngobrol beberapa kata, lalu merasa hebat. Biar ku bilang yang sebenarnya. Tamu kehormatan ayahku hari ini adalah bos besar di balik bos Cakra. Julukannya Raja Uang Tunai dari Kencana, Ketua Dira. Orang itu adalah ayahku. Kakamu, ayamu? Sekarang kami bisa masuk, kan? Tuan muda Dira ini. Dira angkasa kebanyakan bual. Aduh, tenang saja. Aku ini tak pernah bohong.
Ayo. Berhenti. Orang kampung. Kau sudah menipuku sekali sebelumnya, kali ini. Masih mau menipuku? Kalau ayahmu benar-benar Tuan Yan. Kenapa kau kerja angkat batu di proyek? Apa aku cuma mainin kamu? Telepon saja ayahmu, tanya sendiri. Tuan Yan. Lebih baik kita hati-hati. Kalau ternyata dia bilang benar, kita tamat. Tuan Yan. Lebih baik kita hati-hati. Kalau dia benar, kita habis. Buat apa bicara omong kosong? Ayahku dan Direktur Zhao bahas kerjasama di atas. Yan Feng, apa kau tahu dan sengaja mau merusaknya? Kerja sama dua keluarga kami. Kerja sama dua keluarga kalian, cukup satu kataku. Perlu aku hancurkan? Kalau kalian tidak mau berkelahi. Aku yang akan memukul. Tahan dia. Yan Feng, mau panggil orang? Hari ini. Kau tamat. Berani cari masalah dengan Tuan Yan. Mungkin dia belum lahir saat itu. Dua orang yang tak tahu diri. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya di grup Guoming. Membuat onar. Manajer Lee, jangan banyak omong sama dia. Telepon orang-orang. Hello. Semua ke lobi. Ada yang bikin onar di sini. Ya. Kuhabarkan padamu. Di seluruh kota Jiang, tak ada yang berani melawan keluarga Yan. Hari ini. Ini saat kematianmu. Lihat saja, siapa yang mati duluan di antara kita. Hei, kalian sudah sampai mana? Kenapa diam? Kalian sudah sampai mana? Hajar dia, Yan Feng, hari ini adalah saat kematianmu. Kamu siapa? Coba sentuh anakku dengan satu jari pun. Ayo pergi. Yan Feng. Masa matimu sudah tiba. Baik. Kalau begitu, lihat saja kita berdua. Siapa yang duluan? Yan Feng, jangan gegabah. Mereka sebanyak itu. Kita tak akan menang. Cepat pergi. Mau pergi? Kira hotel Guoming kita. Ini pasar? Datang sesuka hati, pergi sesuka hati. Hari ini kalian berdua. Tak ada yang boleh pergi. Manager Lee. Kalau dia mau pergi, boleh. Tapi. Dia harus berlutut, meniru anak anjing, lalu merangkak lewat bawah selangkanganku. Dengar enggak? Tuan muda yang sudah bilang. Dari selangkangannya. Merangkak keluar. Kalian juga pantas menyuruhku berlutut? Di mataku, menghancurkan keluarga yang semudah meremas seekor semut. Ayo, sekarang. Berlutut dan minta maaf pada kami. Ini adalah satu-satunya jalan hidup bagi keluarga Yan. Besar sekali mulutmu. Hey Kalian. Tangkap dia. Patahkan kakinya. Aku mau mainkan wanitanya di depan umum. Berani semua. Berani semua. Ayah. Paman. Apa kalian buta? Tamu kehormatan si Yanuar Sejahtera berani kalian sentuh juga. Ha. Siapa kamu? Aku. Orang yang tak bisa kamu usik. Anu aku. Manager Lee. Anda tidak apa-apa? Yan Feng. Ayahmu. Setega itu? Ayahku memang agak pemarah. Tapi itu keterlaluan banget. Kubelangnya. Hari ini anakku dan menantuku. Kalau sampai kurang sehelai rambut, akan kubuat kalian duduk di kursi roda seumur hidup. Kukira siapa? Dandanannya rapi begitu, kukira orang besar dari mana. Ternyata. Cuma ayah miskin si bocah ini. Malah mau bikin kami duduk di kursi roda. Kulihat. Yang pantas duduk di kursi roda itu kalian. Malah bingung apa?
Hajar mereka bertiga. Anak muda, sebelum kamu nekat, sebaiknya pikir dulu. Apa kamu sanggup menanggungnya? Buat ngabisin kalian dua orang miskin, memangnya perlu tanggung akibat apa? Kalian nggak dengar omonganku? Apa akibat yang harus kalian tanggung, dua orang miskin itu? Tidak dengar apa yang kukatakan? Tunggu dulu. Yan Jiaming. Masalah berawal dariku. Kalau aku yang buat, yang tanggung. Kuharap kamu lepaskan mereka berdua. Kalian berdua benar-benar saling mencintai ya? Melepaskan mereka? Baisa. Tapi. Kamu harus di sini. Dansakan tarian telanjang di depan kami. Kalau aku senang, akan lepaskan dia. Akan lepaskan mereka. Sueyan. Jangan hiraukan dia. Sini, sembunyi di belakangku. Jangan sampai nanti darahnya muncrat ke badanmu. Yan Feng, tahu kau dan paman akrab. Tapi sekarang Tuan Zhao tidak ada. Kita tak bisa melawannya. Apa sih keluarga Yan itu? Berani sekali ngomong begitu. Kau anak yang bau guo, kan? Ayah. Kakek tua. Lumayan juga, tajam matanya. Baik. Ku beri kau kesempatan. Suruh Sapamamunder. Kemari. Minta maaf pada calon menantuku. Kalau tidak, keluarga Yan takkan kubiarkan begitu saja. Hari ini ku beri kau kesempatan. Suruh Sapamamunder. Kemari. Minta maaf pada calon menantuku. Kalau tidak, aku takkan mengampuni keluargamu. Kebanyakan nonton drama pendek, ya? Kalian. Kayaknya sudah gila, ya? Ampang. Kamu ini siapa sih? Apa keluargaku perlu kamu ampuni? Kalau begitu, maksudmu kamu menolak? Kalau enggak, kamu pantas enggak? Bagus. Kira keluarga yang bisa kuasai segalanya? Tapi kamu tak tahu, dunia ini sangat luas. Banyak bisa menghancurkan keluarga yang kalian. Kebetulan, kami adalah salah satunya. Banyak omong. Serpu. Ayah, bawa Sueyan pergi, jauh-jauh. Bagus. Kamu. Kamu mau ngapain? Ngapain? Tentu saja buat hajar kamu. Kakak. Ngomong apa kamu? Tadi kan sok kuat. Xueyan. Mulai sekarang, selama keluarga yang ada, tak akan ada lagi yang berani menindasmu. Kudengar ayahku sedang di sana. Kalau dia tahu. Tahu lalu kenapa? Soal tampang ayahmu yang rendah itu. Apa kamu lupa? Sini, sini. Sini. Sekarang. Berlutut dan minta maaf pada Sueyan. Dasar anak yang Guzan. Bahkan ayahmu Yan Baugwa ada di sini. juga tak berani bilang tidak. Hebat sekali gayamu. Bahkan ayahmu yang bau guo ada di sini, juga tak berani bilang tidak.
Hebat sekali gayamu. Dua Xiao. Kau akhirnya datang juga. Dia tak cuma bikin onar di hotel, tapi juga bilang mau habisi Dua Xiao. Kamu, cepat singkirkan dia. Tenang saja, Tuan Yan. Serahkan saja padaku. Xiao. Dua Xiao. Jangan-jangan itu, yang sekali pukul bisa mati? Dua Xiao. Dewa Xiao mempertahankan gelar juara 8 tahun, hingga kini belum kalah. Kalau begitu, mereka pasti sudah kalah 3 kali. Dewa Xiao. Akhirnya kamu datang juga. Kamu harus bela aku ya. Mereka menendang telurku, sampai pecah. Apa? Trik kecil belaka. Berani juga pamer keahlian di depan ahli. Biar aku yang hadapi kamu dulu. Biar aku yang hadapi kamu dulu. Tuan Xiao, hebat sekali gerakanmu. Ah, Yan Feng. Kuhabarkan padamu, hari ini giliranmu. Tuan Muda. Orang ini sangat kuat. Tidak apa-apa. Serahkan kami berdua. Istirahat saja di samping. Nak. Beraninya kau mengabaikan aku, orang tua ini. Dua Xiao. Dialah Yan Feng itu. Dia ingin memusnahkan keluarga Yan kami. Dua Xiao. Asal bisa mematahkan kedua kakinya untukku. Keluarga yang kami. Aku bisa kasih kamu bayaran 100 juta. Tuan yang terlalu sopan. Aku dan ayahmu sudah berteman lama. Kalau bicara soal uang, bukankah itu merusak hubungan? Nak. Mau bunuh diri sendiri, atau mau kakek ini yang mengantarmu? Dengan kemampuanmu, kamu belum pantas membuatku bunuh diri. Mancarissant. Yan Feng. Dengan kekuatanmu, kau belum pantas membuatku mengakhiri diri. Mancarissant. Yan Feng. Cuma segini saja kemampuanmu? Ada apa ini? Sekarang, giliranku. Ko. Ani. Ada apa ini? Dewa Xiao. Tak bisa menahan satu pukulannya saja. Yan Feng, kau. Anak hebat. Takasaya kawan aku Yan Fukan. Kamu, jangan mendekat. Tuan Zhao. Tenang saja. Kelompok Yang Sheng menunjuk sebagai perwakilan. Pasti. Tidak akan mengecewakan Anda. Bagus kalau begitu. Ada satu hal lagi. Tuan muda kami sudah bertenggen dengan Nona Yi. Tuan Yan. Dia menitipkan pesan untuk Anda. Putra Anda. Kalau nanti berani lagi mengganggu Nona Yi, kami pasti akan menghukumnya dengan tegas. Mohon bantu sampaikan. Kepada Tuan Yan. Bilang saja dia boleh tenang 100%. Si brengsek itu sudah saya kurung. Kedepannya, dia pasti tak akan mengganggu Tuan Yan lagi. Bagus kalau begitu. Senang bekerja sama. Kau, jangan mendekat. Sebanyak ini, kenapa takut dia, serbu bersama-sama. Nunggu apa lagi? Serpu. Semua berhenti. PAK Yan, PAK. Kalian akhirnya datang juga. 3 orang ini, bukan bikin ribut di hotel kami. Tadi. Hampir saja telurku ditendang hancur. Kalian cepat. Cepat suruh orang, tangkap mereka. Time. Berani sekali. Kalian berdua datang pas sekali. Yan Baoguo.
Anakmu sangat kurang ajar. Bukan cuma mempermalukan anakku dan calon menantuku di depan umum. Bahkan saat aku datang. Aku juga mau dibereskan sekalian. Bukan, Tuan Yan. Tenangkan dulu amarah Anda. Pasti akan beri Anda penjelasan yang memuaskan. Tak perlu penjelasan lagi. Tadi, kami sudah memberinya banyak kesempatan. Dasar anak durhaka. Tanpa izinku, siapa yang menyuruhmu keluar dan bikin masalah buatku? Tuan Zhao, bukan begitu. Saat datang, kami sudah bilang kalau diundang oleh Anda dan Paman Yan. Mereka yang duluan menyerang. Kami terpaksa membalas. Dasar anak durhaka. Tanpa izinku, siapa yang suruh kamu keluar dan bikin masalah? Ketua Zhao, bukan begitu. Saat kami datang, sudah bilang ke dia kalau kami diundang oleh Anda dan Paman Yan. Mereka yang duluan menyerang. Kami terpaksa membalas. Kalian berdua. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Yan dan Tuan Muda Yan. Tak perlu repot. Barusan Tuan Muda kami bilang. Mereka sudah terlalu sering kami beri kesempatan. Mulai sekarang, keluarga Yan. Sudah tidak perlu ada lagi. Ini. Tuan Yan. Tuan Muda Yan. Ini salah saya, kurang mendidik. Saya yang harus bertanggung jawab. Demi jasa keluarga Yan selama ini, mohon ampuni kami kali ini. Cepat pergi, cepat pergi. Orang ini bukan lawan kita. Bukankah itu Dewa Xiao? Bisa jadi begitu? Ini. Ada apa ini? Cepat, pergi. Kita tak mampu cari masalah dengan dia. Itu bukan Dewa Xiao? Kok jadi begini? Ada apa ini? Kuberi kalian kesempatan. Tunggu kalian datang lagi untuk balas dendam pada kami. Yan Feng. Paman Yan, Paman Yan. Shuiyan. Menghadapi orang luar biasa, harus pakai cara luar biasa. Tak perlu bela mereka. Tidak, tidak, tidak. Ayah, Ibu, kenapa datang? Sueyan, apa yang terjadi? Kenapa Yan Bao Guo itu berlutut di sini? Ayah, bangun, bangun. Keluarga Yan kita keluarga terpandang. Apa? Tanpa mereka, apa kita bakal kelaparan sampai mati? Ngomong apa sih? Apa kamu tahu, yang berdiri di depanmu itu siapa dia? Kamu tahu? Orang yang berdiri di depanmu. Siapa? Kino. Bukankah dia si ganteng yang kerja angkut batu di proyek? Yan Feng. Pak Zhao bukannya demi Marik Bajingan. Dia. Tapi orang terkaya di ibu kota, kepala keluarga 4 besar Yan, Tuan Tua Yan. Orang miskin. Orang miskin yang kau sebut itu, adalah yang selama 3 tahun ini merantau dan menyamar. Tuan muda keluarga Yan. Dia orang terkaya di ibu kota, satu-satunya pewaris keluarga Yan. Apa? Kau benar-benar tuan muda dari keluarga kaya. Shuiyan. Kita berdua, ada janji 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, jangan bocorkan identitas kita keluar. Beberapa tahun ini, kamu sudah banyak menderita bersamanya. Tapi tenang saja, mulai sekarang keluarga yang akan mengganti kerugianmu dengan lebih baik. Sungguh? Semua ini benar. Sanggup? Semua ini benar. Yang dikatakan Yan Feng itu benar. Uang 2 miliar tidak ada hubungannya dengan keluarga Yan. Itu dari Yan Feng untuk... Pasti. Pantas saja, siapa yang berpengaruh sebesar Zhao Hongqiang turun tangan sendiri. Sekarang aku paham. Sikap kita ke Yan Feng sebelumnya. Ini... Kalian berdua, ini pasti mertua, ya? Mertua ya? Naik dulu, istirahat. Aku urus dulu ini, lalu segera menyusul. Ketua Yan. Kami benar-benar tidak tahu siapa Anda. Tolong beri kami kesempatan. Boleh, ya. Sekarang bertahu takut. Iya, iya. Tuan Yan.
Urusan ini tak berhubungan denganku. Semua karena Yen Jiaming. Dia. dia yang nyuruh aku lakukan ini. Kalau bukan karena kamu mau cari muka padaku, apa kamu bakal lakukan ini? Hah? Kalau bukan karena kamu mau cari muka padaku, apa kamu bakal lakukan ini? Xiaofeng. Masalah, serahkan padamu. Baik, ayah, aku mengerti. Kekek Fong. Aku salah. Aku benar-benar tahu. Tolong. Jangan batalkan kerja sama dua keluarga kami. Hei, tadi kan kamu masih mau minta Sueyan. Buat menari telanjang buatmu? Tidak. Aku bukan manusia. Aku bukan apa-apa. Aku bukan manusia. Aku benar-benar tahu. Tuan Feng, kumohon beri satu kesempatan. Tuan Yan. Beri satu kesempatan, Tuan Yan. Baik, kalau begitu kalian berdua. Tari telanjang di depan semua orang saja. Menari. Buka pakaian. Boleh tidak, Tuan Yan? Bagus tidak? Boleh? Tuan Yan, lihat. Tuan Yan, aku baru belaya. Boleh tidak Tuan Yan? Bagus tidak? Boleh, Tuan Yan, lihat. Aku baru belajar, Tuan Yen. Sudah, cukup. Kalian kira cuma menari bisa menebus dosa? Sudah kubilang. Kalian bakal mati mengenaskan. Shanglong, Saohu. Sayap. Tuan Yan, ampuni saya. Ampuni saya, Tuan Yan. Tuan Fong. Saya tahu salah, Tuan Feng. Asal Anda mau ampuni saya, ampuni keluarga Yan, saya akan lakukan apapun. Hotel ini nanti akan saya ganti rugi Anda, ya? Aku tak butuh hotelmu itu. Kukatakan pada kalian. Orang-orang yang pernah menghinaku. Tak satu pun akan kubiarkan lolos. Xiaofeng. Aku ibu mertuamu. Maafkan aku. Xiao Feng, kami sudah tobat. Paman, Bibi, ngapain? Cepat berdiri. Kalau kamu belum maafkan kami hari ini, kami tak akan berdiri. Aku akan... Benar, Xiaofeng. Mulai sekarang, kami tak akan sombong lagi, juga tak akan merendahkanmu lagi. Iya, benar. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Tante tahu kami salah. Salah. Tante tahu kami salah. Salah. Ayah dan ibu besan. Kami tahu kalian semua memikirkan Sueyan. Aku akan mewakili bocah ini, memaafkan kalian. Paman, Tante, kalian bangun. Begini. Soal yang dulu. Aku tidak akan mempermasalahkan. Tapi, kalau kalian masih tetap seperti dulu, aku tak akan mengakui kalian lagi. Tidak. Kami pasti tak akan memperlakukanmu seperti dulu. Mulai sekarang, kami akan memperlakukanmu seperti anak. Iya. Baik. Ayo, cepat bangun. Tuan Fong. Kalau aku, Enya. Jangan ganggu aku. Shueyan. Lihatlah, demi aku yang jadi anjing penjilatmu bisa tidak? Mohonkan. Ampunan pada Tuan Fong. Yan Jiaming, ini salahmu sendiri. Yan Baoguo, ku beri kamu waktu 1 menit. Bawa anakmu pergi. Ini. Tuan Yan. Tuan Muda Yan. Bisakah beri aku muka? Kamu punya muka. Jadi, Tuan Yan mau memusnahkan keluarga Yan? Lalu kenapa? Bagus. Ini kalian yang memaksaku. Yan Baoguo, mau apa kamu? Aku tidak punya maksud apa-apa. Aku cuma mau keluarga yang punya jalan hidup. Tapi kalian mau habisi kami. Kenapa aku tidak sekalian hari ini? Karena kalian banyak orang. Mau kutarik kalian ikut mati. Kalau begitu, kenapa tidak manfaatkan hari ini saat mau kutarik kalian ikut mati? Yan Baoguo, kusarankan kau menyerah. Kami masih bisa mempertimbangkan. Untuk meninggalkan jasadmu utuh. Apa katamu? Yan Baoguo. Aku sudah di dunia. Bertahun-tahun lamanya. Aku juga hidup di ujung pisau. Aku takut ancamanmu. Yan Baoguo. Kamu juga pantas menyeret kami ikut mati? Iya, ayah. Mereka cuma beberapa orang. Bukankah ini ulahmu? Tuan Yan. Anda sudah lama menguasai dunia bisnis,
Pasti tahu. Dua tinyu takkan sanggup melawan 4 tangan, kan? Kau bisa mainkan dunia bisnis sesukamu? Pasti tahu. 2 tinju tak akan menang lawan 4 tangan, kan? Tuan Yan. Tuan Muda Yan. Permus uhan sebaiknya di Seele kan, bukan dipelihara. Asal kau lepaskan keluarga Yan kami sekali ini. Aku janji, seumur hidup aku akan berbakti pada kalian, dan akan menyerahkan setengah harta keluarga Yan sebagai ganti rugi. Cara ini bagus. Mau adu banyak orang, ya? Baik. Zhao Hongqiang, saya perintahkan kamu segera datang ke Hotel Guoming. Zhao Hongqiang, saya perintahkan kamu segera datang ke Hotel Guoming. Maaf, Pak Yan. Saya terlambat. Kepong tempat ini. Orang-orang di sini. Jangan ada yang lolos. Itu Tuan Yan. Kepung mereka. Kau bilang mau adu jumlah, kan? Mau lanjut? Yang Bao, jalan ke surga tak kau ambil. Pintu neraka tak ada, tapi tetap nekat masuk. Xiaofeng. Xueyan. Kalian bilang. Bagaimana kita tangani mereka? Aku. Aku dengar pada Yan Feng. Baik. Soal hari ini, tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku tak mau menyusahkan kalian. Kalau kalian pintar, segera pergi. Mulai hari ini, Kota Jiang. Tak ada lagi keluarga Yan. Bawa mereka berdua. Serat keluar. Tuan Feng, saya salah, Tuan Feng. beri saya satu kesempatan. Tuan Feng, Saya tahu saya salah, Tuan Feng. beri saya satu kesempatan. Tuan Feng, Tuan Feng, saya tahu saya salah. Pesan. Mari duduk dan bicara soal kedua anak itu. Iya, betul, Besan. Kita pilih hari yang pa, panggil juga besan wanita, lalu kedua kilo aga berkumpul, kari hari baik untuk mereka berdua. Kita tetapkan pernikahannya. Baik, baik. Xiaofeng. Xueyan. Kalian berdua mau bilang apa? Aku ikut kalian saja. Iya, iya. Om dan Tante. Soal begini, kalian orang dewasa saja yang tentukan waktunya. Bagus sekali. Maksudku, hubungan dua anak itu memang baik. Iya, iya, iya. Zhao Kessel. Bilang ke rumah, siapkan arak dan hidangan enak. Aku mau bicara dengan besan pri. Ayo minum sampai mabuk. Ini Pak Yan. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Hari ini kita harus minum sepuasnya. Aku mau dengan besan. Minum sampai mabuk. Oke. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Hari ini harus minum sepuasnya. Kau ini laki-laki besar. Kenapa lebih malu dari cewek? Kau tahu apa? Ini bukan malu. Ini namanya ketenangan pria. Omong kosong soal ketenangan. Kenapa tadi kau tidak jujur? Jangan-jangan kau suka padaku. Bisa dibilang begitu. Ah, rasanya seperti mimpi. 2 tahun lalu, setelah kejadian itu, aku terus memimpikanmu. Kita sampai di titik ini. Ternyata memang sudah ditakdirkan. Baiklah.
Pantas saja kukatakan, perempuan sepertimu tak mengharapkan apa-apa. Ternyata maunya tubuhku. Kamu ngaco. Lihat, benar, kan? Sampai merah mukanya. Masih saja ngomong. Aduh, malah mukul.